Babak 51, sosok paling terang yang bersinar pada semua orang. Ke-13 siswa melihat sosok guru mereka yang mempesona di atas panggung, hati mereka mendidih. Pernah terjadi sebelumnya, mereka ingin berteriak kepada guru mereka bahwa hal itu terjadi. Meskipun mereka sampah, mereka masih ada saat-saat di mana mereka benar, namun mereka tersendat karena ketakutan batin mereka dan pada akhirnya hanya bisa diam. Lin Fan memandang para siswa yang tenggelam dalam pikiran mereka, lalu sedikit menghela nafas. Mereka masih anak-anak, dan hati mereka terlalu murni. Di jalur seni bela diri, seseorang harus berterus terang dan jujur pada hatinya. Jika Anda mengubur kebenaran di dalam hati karena sesuatu seperti rasa takut, Anda tidak akan pernah melangkah jauh di jalur seni bela diri. Sekarang, ceritakan padaku dengan jelas, apakah hal itu pernah terjadi sebelumnya? Momentum Lin Fan seperti matahari keadilan, menyinari semua siswa di luar panggung. Suara itu menjalar jauh ke dalam hati para siswa dan benar-benar membuat mereka terbuka. Para siswa yang awalnya berada di sini hanya untuk menyaksikan merasakan darah mereka mulai mendidih saat mendengarnya, ketidakbahagiaan yang mereka kubur jauh di dalam hati mereka mulai melonjak. Ya, saya memiliki. Guru Lin benar. Tidak ada orang yang sempurna, hanya karena pendapat kita berbeda dengan guru, mengapa kita salah? Suatu saat, aliran energi sejati saya terhambat. Saya percaya itu disebabkan oleh salah satu keterampilan bela diri yang saya kembangkan, tetapi guru saya mengatakan itu adalah masalah kesehatan karena tubuh saya dan memaksa saya untuk minum obat yang pahit. Saya menyimpan kejadian ini dalam hati dan tidak pernah mengatakan apapun karena dia adalah guruku. Para siswa di bawah dorongan Lin Fan mulai mencurahkan semua penderitaan yang ada di hati mereka. Liu Qingfeng dan yang lainnya di atas panggung mulai terlihat sangat tidak senang. Bagaimana kompetisi sederhana bisa berubah menjadi seperti ini? Mereka sempat menjadi sasaran kritik publik, lalu apa yang terjadi? Huben yang roboh berulang kali memuntahkan darah setelah mendengar kata-kata Lin Fan, itu menyebalkan, sangat menyebalkan. Membalikkan hitam dan putih, bagaimana dia bisa begitu tercela? Lin Fan memandangi para siswa yang gelisah dan memberi isyarat agar mereka tenang, meskipun kalian semua bukan muridku, kalian masih siswa sekolah langit-langit. Aku ingin memberitahu kalian semua bahwa jika kalian yakin bahwa kalian benar, maka jangan biarkan orang lain memengaruhimu. Tetaplah setia pada hatimu dan lakukan apa yang kamu yakini benar. Para siswa menatap Lin Fan, rasa hormat mereka berangsur-angsur meningkat. Terima kasih, Guru Lin, atas pelajaran Anda. Semua siswa adalah siswa yang baik. Mereka tahu bagaimana menerima, mereka tidak bodoh. Jika dipikir-pikir, mereka akan bisa menyadari siapa yang salah atau benar, hanya saja mereka masih terlalu polos. Lin Fan mengangguk puas. Hasilnya bagus, siswa memang lebih mudah terpengaruh. Kemudian Lin Fan melihat ke arah rombongan Liu Qingfeng, kalian bertiga harus meminta maaf kepada murid-muridku. Ekspresi Liu Qingfeng dan kelompoknya berubah berulang kali, lalu mereka dengan ringan berkata, Guru Lin, Anda harus meninggalkan kami garis hidup untuk masa depan. Jika Anda membuat kami meminta maaf kepada para siswa, bagaimana kami bisa menjaga citra kami di masa depan? Masa depan. Lin Fan menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya, mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya. Kalau begitu, bersiaplah untuk menerima seranganku. Guru Lin tunggu. Rombongan Liu Qingfeng buru-buru mengangkat tangan mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Lin Fan. Jika mereka benar-benar bertarung, hasil akhir mereka mungkin lebih buruk daripada Huben. Selain itu, mereka tidak tahu hal-hal lain apa yang akan dikatakan orang tersebut kepada para siswa. Apakah kalian semua akan meminta maaf? Lin Fan memandang ketiganya dan tersenyum. Ini, rombongan Liu Qingfeng ragu-ragu. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu seperti meminta maaf kepada siswa? Mereka adalah guru, bagaimana mereka bisa meminta maaf kepada sekelompok siswa kelas D? Jika tersiar kabar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Saya pikir Guru Liu harus meminta maaf. Setelah mendengar perkataan Guru Lin hari ini, saya merasa bahwa saya seharusnya tidak meremehkan orang. Saya meminta maaf kepada sesama siswa kelas D. Ya saya juga. Guru Liu, minta maaf. Meminta maaf. Meminta maaf. Para siswa yang awalnya diam mulai bernyanyi bersama. Ini adalah keinginan hati mereka.
Keputusan tersebut telah diambil dan tidak dapat diubah lagi. Liu Suishui dan kelasnya menyaksikan pemandangan saat ini. Mereka terdiam dan terkejut, mereka tidak pernah mengira hari seperti ini akan datang. Rombongan Liu Qingfeng melihat sekeliling mereka dan akhirnya mengangguk, "Baiklah, kami minta maaf." Lin Fan sedikit tersenyum dan kemudian memberi isyarat kepada Liu Suishui dan kelasnya. Semua orang datang dan menerima permintaan maaf yang tulus dari ketiga guru. Liu Suishui dan seluruh kelas terkejut dan sedikit takut, tetapi di bawah tatapan mata guru Lin yang menyemangati, mereka mengumpulkan keberanian dan berjalan ke atas panggung. Ke-13 siswa itu membentuk barisan dan berdiri tegak, tetapi mereka tidak sanggup menatap mata ketiga guru itu. Ingat, ketika kamu menerima permintaan maaf seseorang, kamu harus menatap langsung ke matanya. Di masa depan, kamu harus ingat untuk memaafkan orang lain, mengerti? Kata Lin Fan. Guru, kami mengerti. Liu Suishui dan yang lainnya berkata sambil memerah dengan semangat. Rombongan Liu Qingfeng sangat marah di dalam hati mereka. Huben, yang terjatuh ke tanah, tetap tak bergerak di tanah berpura-pura terluka parah setelah melihat pemandangan saat ini. Ya benar, seperti aku akan meminta maaf kepada siswa, bahkan tidak dalam mimpimu. Saya hanya akan diam-diam berbaring di sini dan menghindari situasi ini. 3 guruku, ayo. Lin Fan mengulurkan tangannya dan berkata. Rombongan Liu Qingfeng saling memandang lalu menghela nafas tak berdaya dan berjalan ke arah 13 siswa. Liu Suishui dan kelasnya memegangi tepi pakaian mereka dengan gugup, tetapi mereka tetap mematuhi guru mereka dan menatap lurus ke depan ke arah ketiga guru itu. Namun setelah melihat, mereka menyadari bahwa guru kelas B sebenarnya tidak begitu menakutkan. Kami minta maaf kepada kalian semua. Liu Qingfeng sedikit menutup matanya dan akhirnya mengucapkan kata-kata ini, lalu dia melihat ke arah Lin Fan, maaf kalau begitu. Setelah dipermalukan di depan banyak siswa, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tunggu, Lin Fan angkat bicara pada saat ini. Pesta Liu Qingfeng menegang, apakah dia mungkin ingin meminta sesuatu yang lain? Karena para guru telah meminta maaf kepada kalian semua, maka kalian harus menerimanya dengan itikat baik. Beritahu ketiga guru tersebut, kami menerima permintaan maaf kalian. Lin Fan tersenyum licik di dalam hatinya dan berkata. Ke-13 siswa itu mengangguk, lalu memandang ke arah ketiga guru itu, kami menerima permintaan maaf Anda. Ke-13 siswa itu merasa seperti sedang bermimpi saat ini. Mereka tidak pernah mengira hari seperti ini akan datang pada mereka. Bagi guru kelas B yang meminta maaf kepada mereka, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah berani mereka pikirkan sebelumnya. Wajah rombongan Liu Qingfeng menjadi semakin pucat, lalu mereka pergi tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Huben kemudian juga segera bangkit dan pergi dengan sedih. Lin Fan memandang ke arah 13 siswa sambil tersenyum, dan menganggukkan kepalanya puas. Dia kemudian memandang para siswa di luar panggung, kalian semua ingat kata-kata ini. Tetaplah setia pada hatimu. Dibubarkan. Ding, selamat profesi mentor, pengalaman plus 200. Lin Fan lalu tersenyum bahagia. Benar saja, mereka yang punya otak akan hidup paling baik, sementara mereka yang tidak punya otak seperti kelompok Li Qingfeng hanya bisa pergi dalam kesuraman. Hidup, perlu ditangkap ketika ada kesempatan. Babak 52, Seni Tersembunyi yang Misterius. Setelah pelajaran di panggung pertarungan, citra kejayaannya pasti telah terukir dalam diri banyak siswa. Tentu saja, semakin sempurna seseorang, semakin banyak orang yang iri padanya. Begitu kompetisi berakhir, berbagai macam hinaan bermunculan. Sekelompok siswa biasa-biasa saja, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak akan pernah berarti. Bakat menentukan segalanya. Burung pegar tidak bisa menjadi burung phoenix. Lin Fan tidak mempedulikan hinaan ini, yang mulia hanya akan melatih sekelompok siswa hebat agar kalian semua dapat melihatnya. Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi ke-13 siswa tersebut. Mereka merasa seolah-olah telah menemukan guru yang tepat bagi kehidupan mereka, guru yang memahami mereka. Setelah kompetisi berakhir, Lin Fan memberi siswanya libur setengah hari, menyuruh mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Ketika Lin Fan berada di Sekte Saint Devil, dia menyesal tidak pergi ke perpustakaan tersembunyi untuk mempelajari beberapa keterampilan bela diri. Sejak dia datang ke sekolah langit-langit,
jika dia terus mengabaikan keterampilan bela diri, dia sebenarnya hanya meminta untuk dihantam oleh surga. Adapun tingkat keterampilan bela diri, Lin Fan tidak peduli dengan itu. Dia baik-baik saja selama itu adalah keterampilan bela diri karena dia bisa menaikkan levelnya tanpa henti. Bahkan keterampilan yang tidak biasa seperti monyet mencuri persik, dapat ditingkatkan ke tingkat kerusakan seperti Tuhan. Jadi, tidak ada keterampilan yang ada di bawahnya. Sekolah langit-langit didirikan oleh orang-orang berkuasa dan didukung oleh keluarga kekaisaran. Meskipun keterampilan bela diri yang mereka miliki di perpustakaan mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte Saint Devil, mereka tetap tidak dapat diremehkan. Ketika Lin Fan masuk dan memasuki perpustakaan, dia melihat banyak siswa di dalam memilih keterampilan bela diri, membuatnya meratap untuk sementara waktu. Perpustakaan itu sangat besar. Deretan rak berisi berbagai jenis buku panduan, namun beberapa rak juga benar-benar kosong. Tampaknya keterampilan bela diri memang sangat langka. Jari Lin Fan menyentuh buku manual, memeriksa apakah ada yang cocok untuknya. Ding, menemukan keterampilan bela diri yang tidak biasa, kaki bulan sabit, pelajari. Ding, menemukan keterampilan bela diri yang tidak biasa, selangkangan besi, pelajari. Ding, menemukan keterampilan bela diri tingkat rendah dari kategori ringan, seni tersembunyi, pelajari. Lin Fan memeriksa semuanya dan merasa jengkel terhadap sekolah langit surga. Itu semua adalah keterampilan bela diri yang tidak konvensional, bagaimana bisa digunakan untuk mengajar siswa yang baik. Sungguh mengecewakan. Pada saat itu, Lin Fan menemukan keterampilan bela diri kelas ringan tingkat rendah dan sangat gembira. Ini adalah awal yang baik. Keterampilan bela diri kelas ringan tingkat rendah tidak terlalu bagus, tetapi di antara pilihan buruk lainnya, bahkan untuk dapat menemukan satu keterampilan bela diri kelas ringan tingkat rendah sudah cukup baik. Seni tersembunyi. Nama itu sepertinya punya potensi. Lin Fan mengeluarkan seni tersembunyi dan memeriksanya dengan cermat. Sampulnya agak usang dan sepertinya sudah cukup tua. Lin Fan membuka halaman pertama dan membacanya dengan cermat. Ini adalah keterampilan bela diri yang diteorikan oleh guru masa lalu sekolah langit-langit, namun tidak ada seorang pun yang mampu mengembangkannya. Jadi satu-satunya kultivator adalah guru yang berteori. Lin Fan melihatnya sekilas dan kemudian mengerti. Teori ini berasal dari pertemuan guru dengan monster yang mampu menyamarkan dirinya dalam lingkungan apapun. Teorinya adalah menghilang tepat di depan mata seseorang. Tapi gurunya telah membagi seni tersembunyi menjadi 3 level, masing-masing level lebih aneh dari sebelumnya. Setelah mencapai tingkat ketiga, seseorang dapat mengedarkan energi sejati batinnya dan berubah sesuai dengan warna di sekitarnya. Tapi ketika Lin Fan membaca sisanya, dia menjadi terdiam. Guru ini telah dibacok sampai mati. Ternyata sang guru sedang melawan musuh dan mencoba melakukan serangan sembunyi-sembunyi dengan menggunakan seni tersembunyi untuk menyamarkan dirinya. Dia mengira musuh tidak bisa melihatnya, tapi ternyata musuh berpura-pura tidak bisa melihatnya, dan sengaja membiarkannya mendekat sebelum menebas gurunya. Setelah musuh menebas gurunya, dia meninggalkan beberapa patah kata sebelum pergi, "Kamu pikir aku buta?" Oleh karena itu, guru sebelum kematiannya telah menggunakan darahnya untuk menulis pesan untuk memperingatkan para penggarap seni tersembunyi di masa depan agar berhati-hati saat mengolahnya. Bukankah ini hanya mengubah dirimu menjadi bunglon? Lin Fan terkekeh, merasa ide gurunya tidak buruk, tapi agak bodoh. Bahkan jika bunglon berubah warna, selama seseorang tidak buta, mereka masih bisa melihatnya. Tapi keterampilan bela dirinya masih lumayan, jadi Lin Fan sedikit tertarik. Keterampilan bela diri hanya memiliki 3 level, tetapi di bawah levelnya yang tak ada habisnya, dia bisa menaikkannya ke level yang gila. Ding, selamat, mempelajari seni tersembunyi. Seni tersembunyi, level 1, 0/100. Kemudian, Lin Fan melanjutkan pencariannya melalui lantai pertama perpustakaan, tetapi semua keterampilan bela diri di sini tidak konvensional atau kelas ringan. Beberapa memiliki sedikit nilai praktis, dan Lin Fan selalu berpegang pada satu ide, yaitu kualitas daripada kuantitas dalam hal keterampilan bela diri. Dia masih belum meningkatkan skill pedang pengejar angin, jari yang merusak, tinju kekaisaran yang tak tergoyahkan, tubuh psikedelik, dan harimau hitam mencuri hati ke level maksimalnya.
Jadi jika dia juga mempelajari banyak keterampilan yang tidak biasa bersama mereka, dia tidak akan pernah mengalami banyak kemajuan. Lin Fan kemudian melihat seseorang turun dari tangga, hatinya melonjak kegirangan. Jadi ada lebih banyak buku di lantai atas untuk dia periksa. Namun ketika dia mencoba naik ke atas, seorang lelaki tua berjanggut putih menghentikannya. Kamu tidak boleh naik ke atas, kata lelaki tua berjanggut putih itu sambil menyipitkan mata. Kenapa? Mereka bisa naik ke atas, kenapa saya juga tidak bisa naik? Lin Fan tidak puas, bukankah ini diskriminasi? Hanya kelas B ke atas yang bisa masuk. Kamu tidak punya hak istimewa, kata lelaki tua berjanggut putih itu. Lin Fan melihat ke arah selangkangan lelaki tua berjanggut putih itu, berpikir untuk mencuri 18 generasi berikutnya. Aku akan membuatmu menangis nanti. Kemudian Lin Fan pergi, bersiap untuk kembali dan menganalisis seni tersembunyi. Setelah kembali, Lin Fan menutup pintu dan mulai mengembangkan seni tersembunyi. Keterampilan bela diri ini berbeda dengan keterampilan bela diri lainnya dan perlu dikembangkan sendiri. Saat Lin Fan mengembangkan seni tersembunyi, energi sejatinya perlahan mulai berkurang. Ding, selamat, pengalaman seni tersembunyi, +100. Ding, selamat, seni tersembunyi, naik level. Seni tersembunyi, level 2, 0/1000. Lin Fan tersenyum, dia tidak berpikir dia akan langsung naik level begitu dia mulai berkultivasi. Itu mudah seperti yang diharapkan. Lin Fan juga merasakan perubahan bertahap, energi sebenarnya di dalam tubuhnya meniru lingkungan sekitar. Sepertinya ilmu bela diri benar-benar mengubah diri menjadi bunglon. Tapi tidak peduli bagaimana seseorang berubah, selama orang lain tidak buta, mereka masih bisa melihat sosok manusia di depannya, hanya sedikit menyatu dengan lingkungan sekitar. Lin Fan kemudian mulai melakukan banyak tugas, mengolah seni tersembunyi, di satu sisi sambil mengembangkan teknik budidaya mental atas, iblis langit tak berwajah, yang telah ia curi dari Mo Yisuan. Ding, selamat, pengembangan mental kelas surga, iblis langit tak berwajah, pengalaman +10. Ding, selamat, pengalaman seni tersembunyi, +100. Ding, selamat, seni tersembunyi, naik level. Seni tersembunyi, level 3, 0/2000. Dua teknik penanaman mental kelas surga menyusahkan Lin Fan karena pengalaman yang didapat dari mereka terlalu kecil, hampir sampai pada titik di mana membuat seseorang putus asa. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa menaikkan level kedua teknik itu? Meskipun kedua teknik tersebut saat ini masih berada di level pertama dan hanya membutuhkan 100.000 pengalaman, meningkatkannya hanya dengan 10 pengalaman setiap kali pada dasarnya adalah sebuah kejahatan. Selain itu, mengolahnya menghabiskan banyak energi sejati, jadi dia harus berhenti sesekali untuk memulihkan energi sejatinya sebelum dia dapat melanjutkan kultivasinya. Bab 53, benar, tidak mementingkan diri sendiri, penuh kasih. Keesokan harinya, Lin Fan terbangun dari kultivasinya, lalu membuka panel datanya dan memeriksanya dengan cermat. Tidak buruk, tidak buruk. Pengalaman untuk iblis langit tak berwajah, hampir mencapai 30.000, dan seni tersembunyi telah mencapai level 12 yang menakutkan. Berdasarkan pengalaman masa lalu dengan Monkey's Tail Speech, Lin Fan yakin, seni tersembunyi kemungkinan akan ditingkatkan pada level 20. Dalam satu malam, dia telah menaikkan seni tersembunyi, yang memiliki level maksimal 3, ke level 12. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Lin Fan sangat gembira. Dia menyikat giginya dan bersiap untuk menghujani murid-muridnya dengan cinta sekali lagi hari ini. Ketika Lin Fan berangkat menuju kelasnya, dia mendengar beberapa siswa dan guru mendiskusikan kejadian kemarin. Karena sangat gembira, dia merayap mendekati mereka, ingin mendengar bagaimana mereka menilai dirinya. Guru kelas D yang baru memiliki bakat yang cukup besar untuk dapat membuat pihak Liu Qingfeng menghadapi penghinaan seperti itu. Dia adalah orang yang kompeten. Lin Fan senang mendengar kata-kata ini. Seperti yang diharapkan, orang-orang memujinya. Namun ketika dia terus mendengarkan, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Guru baru itu pasti tidak tahu bagaimana harus bertindak dengan benar, sehingga memaksa pihak Liu Qingfeng untuk meminta maaf kepada murid-muridnya.
Ada apa dengan itu? Bagaimana mereka berempat bisa mempertahankan citra mereka di depan murid-muridnya mulai sekarang? Hah? Untuk bisa mengalahkan kelompok Liu Qingfeng namun masih berada di kelas D, kekuatannya saja sudah cukup untuk menjadi guru kelas B. Haha, itu yang kalian semua tidak mengerti. Beberapa lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Kelas B memiliki banyak naga tersembunyi, kelompok Liu Qingfeng hanya dianggap rata-rata. Jika dia masuk ke kelas B, dia menang, aku tidak menerima banyak perhatian dibandingkan saat berada di kelas D. Itu cukup beralasan, siapa sangka orang itu mempunyai rencana seperti itu di dalam hatinya. Akan lebih baik jika kalian semua tidak terlalu dekat dengan pria itu. Liu Qingfeng memiliki koneksi yang cukup baik di kelas B, kudengar bahkan pangeran ke-13 dari dinasti tersebut memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Lin Fan merasa bahwa orang-orang ini menggambarkannya sebagai orang yang licik. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Semuanya, saya yakin analisis Anda salah. Lin Fan kemudian berjalan berpura-pura menjadi bagian dari orang-orang, mendiskusikan topik yang sama. Oh, apakah Anda mungkin mempunyai informasi orang dalam? Orang-orang yang berdiskusi bertanya dengan bingung. Ekspresi Lin Fan berbinar lalu dia memulai kebohongannya, ini semua dimulai kemarin. Aku hanya dengan santai bertanya-tanya tentang apa yang ada di dalam sekolah dan kemudian kebetulan melihat seseorang berdiri di samping kolam sekolah berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat itu, aku kupikir orang itu mungkin mencoba bunuh diri atau semacamnya, jadi aku memutuskan untuk memeriksa semuanya dan diam-diam mengupingnya. Itu tidak terduga ketika aku mendengar kata-kata pertama orang itu yang benar-benar mengejutkanku. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengajar kelas D demi ketenaran atau keuntungan, namun hanya ingin melakukan semua yang dia bisa untuk membawa kelas D yang tersesat dan mengembara siswa kembali ke jalan yang benar. Pikirkanlah, siswa kelas D ini diejek dan dikucilkan. Hati mereka kemungkinan besar menyesatkan, jadi ketika mereka lulus, menurutmu apa yang bisa mereka lakukan? Lin Fan memandang beberapa orang dan bertanya. Siswa kelas D itu kemungkinan besar akan berakhir sebagai bandit gunung atau sampah rendahan lainnya. Para pengamat sedikit mengernyit dan menjawab. Benar, jika tidak ada orang yang membimbing mereka, bukankah mereka akan tersesat begitu saja? Coba pikirkan, orang tersebut mampu mengalahkan kelompok Liu Qingfeng, jadi basis budidayanya kemungkinan besar tidak lemah. Jika dia pergi ke kelas B, bukankah kemungkinan besar dia akan menjadi guru yang disegani? Tapi malah dia memutuskan untuk tetap di kelas D dan menanggung diskriminasi dari guru lain. Dedikasinya saja sudah sangat mengagumkan, setujukah kalian semua? Lin Fan dengan tulus mengatakan ini, sampai pada titik di mana rasanya hal itu benar. Orang-orang ini pun mulai ragu dan mulai merasa malu dengan gosip mereka sebelumnya. Analisis itu sepertinya akurat, sepertinya guru baru ini mungkin berpikiran luas. Memalukan. Orang lain berpikiran luas, dan kita di sini berbicara di belakangnya, ini benar-benar tercela. Terima kasih, saudaraku, atas masukanmu mengenai masalah ini. Kalau tidak, kita akan salah paham dengan guru baru itu. Melihat semua orang menyadari kesalahan mereka, Lin Fan juga tersenyum puas, lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Meskipun saya tidak terbiasa dengan orang yang saleh, tidak mementingkan diri sendiri, dan pemaaf ini, saya hanya merasa bahwa fakta tidak seharusnya demikian, membalik. Jika kalian semua benar-benar bertobat, maka sampaikan hal ini kepada orang lain, karena ini juga merupakan perbuatan baik bagi masyarakat. Tentu saja, hal semacam ini tidak boleh disalahkomunikasikan. Kami pasti akan memberitahu yang lain tentang hal itu. Beberapa orang yang lewat buru-buru berkata, aku punya urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Lin Fan sangat gembira dan menyatukan kedua tangannya sebelum pergi. Ia tidak bisa membiarkan perbuatan baik yang telah dilakukannya disalahkomunikasikan, sehingga akan mencoreng nama baik dirinya. Saat Lin Fan dengan gembira menyenandungkan sebuah lagu dan berjalan ke dalam kelas, dia menyadari bahwa ke-13 siswa itu semuanya melakukan urusan mereka sendiri dan sama sekali mengabaikannya. Lin Fan sedikit mengernyit, kemana perginya semua rasa hormat sebelumnya padanya. Lin Fan pura-pura batuk ringan beberapa kali. Begitu dia terbatuk, semua siswa tersentak,
dan ketika mereka melihat gurunya berdiri di podium, mereka semua langsung bangkit dan berteriak serempak. Guru, selamat pagi. Ya, kamu boleh duduk sekarang. Lin Fan mengangguk dan berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Saya sudah berada di dalam selama beberapa waktu sekarang, apakah tidak ada di antara kalian yang melihat saya? Ah, guru, kapan kamu masuk? Saya hanya melihat ke pintu sambil bertanya-tanya mengapa guru masih belum datang. Liu Suishui adalah satu-satunya gadis di kelas dan bertingkah sangat manis. Ya, guru, kami tidak melihatmu masuk sama sekali. Cao Tianjiao juga merasa ini aneh. Kemudian siswa lainnya juga mulai setuju. Lin Fan saat ini sedang bingung, orang utuh seperti yang mulia berjalan melewati pintu dan berdiri di depan podium, namun kalian semua tidak dapat melihat saya. Apakah Anda semua mungkin rabun jauh? Kemudian Lin Fan tiba-tiba teringat bahwa dia sedang mengembangkan seni tersembunyi miliknya. Sepertinya alasan murid-muridnya tidak bisa melihatnya mungkin karena seni tersembunyi. Setelah mengetahui situasinya, Lin Fan tersenyum, selamat pagi. Jangan buang waktu lagi, saya akan memberdayakan Anda semua hari ini. Guru, apa yang Anda maksud dengan memberdayakan? Zuyu memiringkan kepalanya dan bertanya. Ya, pemberdayaan ini adalah keterampilan bela diri saya yang unik. Menjelaskannya agak sulit, tetapi setelah Anda mengalaminya, Anda semua akan mengerti. Baiklah, Zuyu, mari gunakan Anda sebagai contoh. Lin Fan terlalu malas untuk menjelaskan dan kemudian melanjutkan dengan acuh. Guru, nama saya Zudi, bukan Zuyu. Zuyu berkata dengan depresi, perubahan nama itu terdengar agak buruk. Lin Fan mengerutkan kening dan dia menatap lurus ke arah Zuyu, seolah berkata, kamu berani menentang gurumu. Zuyu hanya bisa mengakui, baiklah guru, saya salah. Ya, Lin Fan mengangguk puas, anak laki-laki itu layak untuk diajar. Lin Fan telah memutuskan pemberdayaan kali ini, mari kita beri dia, tubuh iblis tingkat titanium. Ini adalah keterampilan melatih tubuh, dan setelah mencapai level 3, kekuatannya akan cukup bagus. Senjata biasa tidak akan mampu menimbulkan kerusakan apapun, dan begitu mencapai level 6, kekuatannya akan melonjak drastis. Orang-orang dengan basis budidaya yang sama tidak akan dapat melakukan kerusakan apapun. Bab 54, Pemberdayaan Guru. Guru, apakah pemberdayaan ini akan menyakitkan? Zuyu menelan ludahnya dan memandang ke arah Lin Fan dengan sedikit khawatir. Tidak akan sakit. Tenang, aku akan bersikap lembut padamu. Kamu akan segera menyadari bahwa kemampuanmu akan berubah. Lin Fan tersenyum, lalu meraih tangan gemuk Zuyu dan membawanya ke podium. Lin Fan memikirkan sebuah program televisi di mana seorang guru memberi seseorang pemberdayaan. Dia telah menyuruh orang itu duduk bersila lalu menempelkan kelima jarinya ke kepala orang tersebut. Sebagai seorang guru, hal-hal lain tidak penting, tapi selera gaya pasti dibutuhkan. Zuyu, duduk bersila dan mulai mengedarkan energimu. Aku akan mulai. Lin Fan menangis dan merentangkan kelima jarinya, lalu meletakkannya di kepala Zuyu. Suasana yang dia berikan sangat mengesankan, dan mengejutkan siswa lainnya. Baik guru, saya siap, ayo. Zuyu menelan ludah dengan gugup dan berkata. Tenang, tidak perlu terlalu gugup. Aku akan bersikap sangat lembut. Ya, mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, dan juga tidak mengetahui pemberdayaan yang dibicarakan oleh guru mereka. Saat mereka melihat ekspresi gugup Zuyu yang sedang duduk bersila, mereka pun mulai gugup. Namun bagi mereka lebih penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena mata mereka semua menatap langsung ke subjek tes pertama, Zuyu. Ah, guru, Zuyu muntah. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka kemudian menyadari apa yang tampak seperti sarapannya keluar dari mulutnya. Lin Fan yang sedang mempersiapkan pemberdayaannya, lalu membeku, Zuyu, ada apa? Lin Fan agak terdiam. Ia bahkan belum memulai pemberdayaannya, lalu bagaimana gejala tersebut muncul? Guru, Anda menekan kepala saya dan menggerakkannya, jadi saya merasa mual dan ingin muntah. Guru, apakah pemberdayaan seharusnya sesakit ini? Zuyu merasa bahwa pemberdayaan itu sangat menyakitkan. Lin Fan mendengar ini dan memutar matanya, merasa sedikit canggung. Di televisi,
Para empu akan memegang kepala seseorang saat memberinya pemberdayaan. Dan untuk memberikan suasana tertentu, mereka akan menggerakkan tangan mereka ke depan dan ke belakang dengan cepat, tapi jika sampai pada dia, bagaimana hal itu bisa membuat orang lain ingin muntah? Ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal sama sekali. Tidak apa-apa, itu normal. Aku baru saja mengedarkan energiku tadi, sekarang kita akan mulai. Bersiaplah. Lin Fan memutuskan untuk tidak bermain-main lagi dan langsung memberikan pemberdayaan kepada murid-muridnya. Ding! Transfer tubuh iblis tingkat titanium. Ya. Pada saat itu, Zuyu yang sebelumnya tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba menjadi kaku. Dia merasakan area yang dipegang gurunya menjadi lebih hangat seolah-olah ada energi yang ditransfer dari tangan ke kepalanya sendiri. Energinya beredar di sekitar kepalanya, naik dan turun sebelum menyebar ke segala arah. Ding, pemberdayaan selesai. Alright, how do you feel? Lin Fan asked while watching Zuyu. The other students looked at Zuyu, not knowing what had happened. Zuyu blinked and looked confusedly at his surroundings, then shook his head. Teacher, I feel like there is something in my head that I previously didn't know. Not bad. Lin Fan nodded then suddenly punched Zuyu. The surrounding students jumped in surprise and froze, not understanding why their teacher had attacked. How's that? Lin Fan had suppressed the strength of his fang. He had wanted to show that titanium grade demon body had actually transferred to him, although he still didn't know how they were supposed to cultivate it. Inside the Saint Devil Sack, the punching bugs cultivated titanium-grade demon body by themselves. It could then be done with outside help. So Lin Fan had wanted to see if the current titanium-grade demon body had changed. Zuyu received his teacher's pang and a pleasant expression appeared on his face. Teacher, you pang felt really comfortable. I feel an energy flowing around inside my body. Ah, Zuyu. Teacher just punched you and you say it feels comfortable. Teacher, did something happen to Zuyu? Chao Tianjiao looked toward Lin Fan and asked. There is no problem, it's normal. I just transferred a body training skill to Zuyu. This skill is very powerful, you don't need to cultivate it. Just let others beat you up, and it will advance. Anyways, enough of that. Everyone line up, I will give you all empowerments. Lin Fan sighed. Yes. The students heard this and were very excited. It was such a powerful martial skill and they could even learn it immediately. They had all tried cultivation before in the past, but in the end, they weren't even able to cultivate unconventional martial skills. According to their teacher, it was because they didn't have enough knowledge. Then, Lin Fan gave the remaining 12 people empowerments one at a time. Alright, I have transferred this powerful body training skill to all of you. Cultivate this properly from now on, don't ruin my reputation. Lin Fan wanted to leave a deeper impression on the students, so he had put forth extra effort to the point his face paled, and his breath became weak. Yes, the 13 students nodded their heads gravely, then looked toward their teacher's pale face, their hairs in pain. Tears began streaming out because the teacher was hurting his own body to give them empowerments. Although they didn't have much experience and had not heard of people transferring martial skills to others, when they saw their teacher transferring his skills to them, they realized the burden must be heavy. Guru, terima kasih atas segala usahamu. Seorang guru sehari, seorang ayah seumur hidup. Kita semua di sini tidak akan pernah mencoreng nama guru di masa depan. Chao Tianjiao memimpin yang lainnya dan berlutut. Bagus, latihlah dengan baik mulai sekarang dan kembangkan keterampilan melatih tubuh ini hingga tingkat tertinggi. Lin Fan mengangguk puas. Ya guru. Ke-13 siswa itu menjawab secara bersamaan. Baiklah, kita akan memulai pelajarannya sekarang. Lin Fan bersiap untuk berbicara lebih banyak tentang beberapa novel untuk meningkatkan kecerdasan para siswa. Sedangkan untuk novel, tentu saja dia akan memilih cerita yang diunggulkan. Bagaimanapun, mereka akan membawa efek yang paling besar. Guru, kamu pasti telah melukai akarmu ketika kamu memberi kami pemberdayaan. Kamu harus beristirahat dengan baik, kata Chao Tianjiao.
Lin Fan tersenyum dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak banyak. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan pekerjaan saya, dan sekarang saya akan menceritakan beberapa cerita untuk memperluas wawasan Anda. Itu akan membantu Anda di masa depan, jadi dengarkan baik-baik. Para siswa memandangi wajah pucat gurunya yang masih ingin melanjutkan pelajaran untuk mereka, dan itu membuat mereka semakin terharu dan menitikkan air mata. Menurut legenda, dari dinasti Dali di Provinsi Longyuan, ada sebuah keluarga generasi pertama bernama keluarga Fang. Cerita yang akan saya bicarakan adalah tentang seorang budak di dalam keluarga Fang. Babak 55, Maju, Bayiku. Kisah, kehidupan abadi, terasa agak kasar bagi Lin Fan, tapi awal ceritanya baik-baik saja. Seorang budak yang memasuki alam surga adalah kisah yang menginspirasi. Para siswa juga asyik mendengarkan, terutama ketika Lin Fan sampai pada bagian di mana budak menderita penindasan, bahkan selaras dengan salah satu siswa. Lin Fan merasakan ombak dan meliriknya. Zui Mo. Namanya sangat aneh, dan dia juga satu-satunya siswa yang namanya tidak salah diucapkan oleh Lin Fan. Penampilan Zui Mo sangat normal, wajahnya sedikit kurus, namun matanya mengandung banyak hal negatif. Mata adalah jendela jiwa. Meskipun perkataan ini terlalu berlebihan, Lin Fan masih mempercayainya. Zui Mo adalah anak seorang budak yang bekerja di keluarga Yun, salah satu dari 4 keluarga besar. Posisinya jelas rendah dan dia mengalami penindasan di keluarga Yun. Alasan dia bahkan bisa datang ke sekolah langit-langit adalah karena sekolah tersebut memiliki kebijakan bahwa selama seseorang ingin menempuh jalur kultivasi, seseorang dapat masuk, tidak peduli apakah dia berasal dari kelas atas atau rakyat jelata rendahan. Jadi, Zui Mo telah memasuki sekolah langit-langit untuk menghindari status budaknya. Ketika dia mendengar gurunya membicarakan cerita ini, Zui Mo merasa seolah-olah itu adalah dirinya sendiri. Hanya saja dia tidak seberuntung orang dalam cerita itu. Zui Mo, ada ekspresi ketidakpuasan di matamu. Apakah cerita itu membuatmu mengingat sesuatu? Lin Fan menghentikan ceritanya dan kemudian bertanya. Siswa lain melihat ke arah Zui Mo. Mereka juga mengetahui status Zui Mo, tetapi karena ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, mereka tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Guru. Zui Mo berdiri dan menatap Lin Fan dengan hormat. Guru Fang Han yang disebutkan memiliki posisi yang sama dengan saya. Ketika saya mendengar cerita guru, itu membuat saya berempati dengannya. Hanya saja saya tidak seberani atau pekerja keras seperti Fang Han. Lin Fan memandangi wajah Zui Mo yang tampak muram dan menghela nafas, merasa bahwa jalan masa depan anak-anak ini masih sangat panjang. Sejak dia mengenal mereka dan menjadi guru mereka, tanggung jawab yang dia emban juga besar. Menyerah dan pergi begitu saja setelah merampok 4 keluarga besar adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Lin Fan saat ini. Apapun yang terjadi, setidaknya dia harus membuat ke-13 siswa ini mampu berdiri bahu-membahu dengan yang lain dan tidak membiarkan mereka tertinggal di belakang yang lain di garis start. Zui Mo, kami memiliki guru yang membimbing kami. Kami pasti akan mematahkan status quo saat ini. Liu Suishui adalah seorang gadis, dan meskipun dia terus-menerus diejek dan diejek, hatinya tetap kuat. Ketika dia melihat temannya mengalami depresi, dia langsung menghiburnya. Yang lain juga mulai menghibur Zui Mo. Zui Mo juga mengangguk melihat teman-temannya menghiburnya. Guru, saya pasti akan mengikuti petunjuk Fang Han mulai sekarang, untuk menjadi pantang menyerah, tidak pernah meminta-minta, tidak menjadi budak bagi orang lain. Lin Fan merasa sedikit tidak berdaya, siswa seperti apa yang dia ajar. Bagaimana sejarah mereka masing-masing bisa lebih buruk dari yang lain. Zui Mo ini mungkin yang paling menyedihkan dari ke-13 muridnya. Ya, aku percaya padamu. Kamu pasti akan naik ke atas dan membuat mereka yang pernah menindasmu sangat menyesalinya. Lin Fan berjalan turun dari podium dan datang ke depan Zui Mo, matanya penuh kepercayaan. Mata Zui Mo menjadi sedikit merah melihat kepercayaan gurunya, ini pertama kalinya seseorang mempercayainya seperti ini. Guru, saya akan melakukannya. Zui Mo mengangguk dengan berat. Lin Fan tersenyum, merasakan suasana di sekitar Zui Mo berubah, lalu mengulurkan tangan memberi semangat dan dengan lembut membelai kepala Zui Mo. Peningkatan kualifikasi. Profesi guru Lin Fan telah ditingkatkan menjadi mentor, keterampilannya yang mendorong dapat meningkatkan kualifikasi murid-muridnya.
Karena Zuimo memenuhi persyaratan, dia secara alami akan membantunya. Ding, siswa Zuimo, kualifikasinya ditingkatkan dari idiot menjadi biasa-biasa saja. Ding, selamat, profesi mentor, pengalaman plus 100. Setelah mendengar pemberitahuan tersebut, Lin Fan sangat gembira. Ia tidak menyangka juga akan mendapat pengalaman dari peningkatan kualifikasi murid-muridnya. Saat ini, dia telah mentransfer tubuh iblis tingkat titanium ke ke-13 siswanya. Saat mereka menaikkannya ke level pertama, mereka seharusnya mampu menembus ke level 1 prasurgawi. Lin Fan juga percaya dia tidak akan bertahan terlalu lama di dinasti yang besar. Jadi tidak peduli apa, sebelum dia pergi, dia harus meningkatkan kualifikasi mereka menjadi jenius atau lebih tinggi. Dengan begitu, prestasi hidup mereka tidak boleh terlalu rendah di kemudian hari. Ketika Lin Fan menyelesaikan awal cerita Fang Han, kecerdasan ke-13 siswa meningkat pesat sekali lagi. Sedangkan bagi ke-13 siswa tersebut, setiap selesai mendengarkan pelajaran dari gurunya, mereka akan merasakan tubuhnya mengalami banyak perubahan, namun mereka tidak dapat menjelaskan secara pasti perubahan tersebut. Mereka hanya merasa berbeda. Baiklah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kalian bisa bertindak mandiri mulai sekarang. Setelah kalian semua meningkatkan keterampilan latihan tubuh ke level 1, aku akan melanjutkan pelajaranku lagi, kata Lin Fan. Guru, teknik latihan tubuh yang kuat itu, kita tidak bisa melatihnya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa melatihnya? Cao Tianjiao bertanya. Lin Fan tersenyum, dipukul oleh orang lain itu berhasil. Adapun bagaimana membuat orang lain ingin memukulmu, itu terserah kalian semua. Baiklah, pelajaran ini sudah selesai, dibubarkan. Saat para siswa memikirkan apa yang harus dilakukan, Lin Fan telah lama berlari kembali ke kamarnya sendiri dan mulai mengolah iblis langit tanpa wajah dan seni tersembunyi. Iblis langit tak berwajah cukup sulit untuk dikembangkan dan membutuhkan waktu, namun seni tersembunyi tidak terlalu sulit. Selama 2 hari, Lin Fan tidak meninggalkan kamarnya dan berkonsentrasi pada kultivasinya. Dia mengolah iblis langit tanpa wajah siang dan malam, dan akibatnya, pengalamannya meningkat sebanyak 50.000. Saat ini, ia menyadari bahwa setan langit tanpa wajah sebenarnya tidak begitu sulit, hanya membutuhkan waktu. Teknik pengembangan mental berbeda dengan keterampilan bela diri dan tidak dapat diratakan dengan cepat. Mereka membutuhkan waktu untuk naik level secara perlahan. Apa yang Lin Fan tidak ketahui adalah karena setan langit tanpa wajah adalah keterampilan kelas surga atas yang memiliki persyaratan tinggi. Bahkan Mo Yisuan telah menghabiskan waktu sekitar 3 bulan hanya untuk menaikkannya ke tingkat pertama. Tapi Lin Fan dalam keadaan malas ini berhasil menaikkannya ke level pertama hanya dalam beberapa hari. Dalam hal ini, kecepatannya sudah dianggap sebagai kecepatan roket. Saat ini, pengalaman Faceless Sky Devil masih kurang sebanyak 20.000, namun Lin Fan memutuskan untuk mengesampingkannya karena Hidden Arts telah mencapai level 19. Pengalaman untuk mencapai level 19 untuk Hidden Arts tidaklah banyak, tapi jumlah energi sebenarnya yang dikonsumsi cukup besar. Setiap detik menghabiskan 30 poin energi sejati, yang membuat Lin Fan merasa seperti pingsan. Bahkan mengolah iblis langit tak berwajah tidak menghabiskan banyak energi sebenarnya. Seni tersembunyi mungkin tidak ada gunanya, tapi begitu mencapai level 20, seni itu akan meningkat, jadi dia bertanya-tanya akan jadi apa seni itu. Oleh karena itu, Lin Fan memusatkan seluruh energi sejatinya pada seni tersembunyi. Dia ingin melihat apakah upaya beberapa hari terakhir ini sia-sia atau tidak. Jika itu adalah sampah bahkan setelah maju, maka dia akan benar-benar menangis. Ding, selamat, pengalaman, seni tersembunyi, plus 100. Ding, selamat, pengalaman, seni tersembunyi, plus 100. Ketika energi sejatinya habis, Lin Fan akan beristirahat sampai pulih. Dan segera setelah energi aslinya pulih, dia akan memulai kultivasinya lagi. Hari berikutnya, Lin Fan sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Hidden Arts akhirnya mencapai level 20, dan sekarang saatnya untuk melihat seperti apa skill yang dikembangkannya. Saya hanya berharap ini sesuatu yang gila dan tidak biasa-biasa saja. Babak 56, bahaya ini cukup besar. Demi langit, demi bumi,
majulah, biarkan aku melihat seperti apa keterampilan bela diri itu. Lin Fan berdoa dalam hatinya, berharap keterampilan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Diam-diam, ketika Lin Fan melihat deskripsi di bawah ini, jantungnya mulai berdebar kencang. Stealth bisa membuat seseorang tidak terlihat. Awalnya, bahkan menjadi tidak terlihat tidak akan banyak berguna karena orang dengan basis kultivasi tinggi masih dapat mendeteksi energi seseorang. Bahkan dengan mata tertutup, mereka masih bisa mendeteksi musuh dari energinya. Tapi ini adalah keterampilan yang hebat bagi Lin Fan karena dia memiliki sistem yang dapat menyembunyikan energinya sendiri. Jadi tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi seseorang, mereka tetap tidak dapat mendeteksinya. Sedangkan bagi yang lain, ini tidak ada gunanya dan hanya akan merugikan orang normal. Tetapi bagi para master, apakah seseorang tidak terlihat atau tidak, selama mereka dapat mendeteksi energi, mereka masih dapat membunuh mereka. Haha, Lin Fan mulai tertawa, mengetahui ini akan sangat berguna di masa depan. Dinasti Yan Agung dan 4 keluarga besar tidak akan mampu menghentikannya sekarang. Awalnya, Lin Fan berpikir dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan penjarahannya terhadap dinasti Yan besar. Namun kini tidak perlu menunggu lagi, dia bisa segera memulainya. Lin Fan menguji mode sembunyi-sembunyi dan energi sejatinya mulai berkurang secara perlahan. Karena dia memiliki 2.200 poin energi sejati, dia dapat bertahan dalam mode sembunyi-sembunyi untuk waktu yang lama. Saat dia dalam mode sembunyi-sembunyi, tubuhnya masih bisa menyentuh benda dan tidak bisa melewatinya. Jadi sepertinya dia masih perlu berhati-hati. Lin Fan merasa dia sekarang bisa keluar dari pelatihannya. Dia telah berkultivasi selama 3 hari dan telah menguasai seni tersembunyi, jadi dia siap untuk menguji hasilnya. Dong, dong, dong. Saat Lin Fan bersiap untuk pergi, dia mendengar suara dering. Ini adalah cara Sky Heaven School mengumpulkan siswa dan guru. Setiap kali bel berbunyi, itu karena sesuatu yang penting telah terjadi atau seseorang yang penting telah datang. Lin Fan baru berada di sekolah selama beberapa hari, jadi dia hanya mendengar ada bel ini, tetapi belum pernah mendengarnya berbunyi sebelumnya. Karena bel berbunyi sekarang, dia sebenarnya penasaran dan memutuskan untuk pergi memeriksanya. Pintu masuk sekolah langit-langit dipenuhi oleh orang-orang, semua kepala melihat ke arah yang sama. Barisan tentara lapis baja hitam mengepung pintu masuk sekolah langit surga. Sekolah langit-langit dari atas ke bawah juga berkumpul di pintu masuk, dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Kepala sekolah, ini merupakan kesempatan yang sangat penting bagi Kaisar dan Ratu Yan untuk mengunjungi sekolah kita. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping seorang pria tua dengan suasana luar biasa berkata dengan penuh semangat. Kaisar Yan adalah yang terkuat dari dinasti Yan besar, basis budidayanya beragam. Bahkan tetua sekte Saint Iblis dan sejenisnya hanya akan setara dengannya, dan tidak akan berani bertindak arogan di depannya. Ratu adalah murid pribadi dari kumpulan sekte Iblis, jadi dia juga memegang posisi yang cukup tinggi di dalam kumpulan tersebut. Kedua orang ini bersama-sama akan membawa dinasti Yan Agung ke tingkat yang benar-benar baru. Tentu saja, kita tidak perlu khawatir tentang melindungi Kaisar dan Ratu Yan, tapi pastikan segala sesuatu di dalam sekolah telah dipersiapkan. Jika tidak, jika kita membiarkan Kaisar dan Ratu Yan melihat sesuatu yang tidak sedap dipandang, itu akan sangat tidak sopan. Kata kepala sekolah Sky Heaven School. Paham, semuanya sudah disiapkan. Aku membuatnya agar siswa kelas D tidak perlu datang ke sekolah untuk sementara waktu. Itu bagus kalau begitu. Lin Fan diam-diam berbaur dengan kerumunan dan mendengarkan percakapan di sekitarnya. Hatinya tersentak ketika mendengar Kaisar dan Ratu Yan datang ke sekolah langit-langit. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Lin Fan juga menjadi bersemangat, dia ingin melihat seperti apa dua orang teratas dari dinasti Yan besar. Cukup mengasyikkan ketika dia memikirkannya. Mereka datang, seseorang berteriak di tengah kerumunan. Lin Fan terkejut, dan langsung berjinjit, menjulurkan lehernya dan melihat ke arah pintu masuk. Saat melihatnya, hanya satu kalimat yang terlintas di benaknya, tontonan ini sangat keren. Ratusan tentara lapis baja emas mengendarai monster asing, menjaga kereta naga megah yang ditarik oleh 6 monster mirip unicorn,
kereta naga itu dihiasi dengan banyak batu permata berharga dan bersinar menyilaukan di bawah terik matahari. Berhenti. Sebuah suara yang tajam kemudian memanggil. 6 monster yang menarik kereta naga perlahan berhenti dan berdiri tak bergerak dengan anggun, dengan semburan udara panas keluar dari hidung mereka. Lin Fan juga sangat ketakutan saat melihat semua ini. Ini terlalu muluk-muluk, monster-monster yang menarik kereta semuanya berada di level 6 pasca surgawi. Selamat datang, Kaisar dan Ratu Yan yang mulia. Kepala sekolah langit-langit langsung menyambut mereka dan berlutut tanpa ragu-ragu. Kemudian, semua orang di belakangnya mengikuti dan menyambut kedua orang tersebut. Lin Fan membeku saat melihat semua orang berlutut. Jika dia tidak berlutut, maka dia akan menjadi orang yang aneh. Jadi dia berjongkok tanpa ragu-ragu. Lin Fan tidak punya kebiasaan berlutut di hadapan orang lain. Berjongkok dan berlutut hampir sama, jadi melakukan keduanya saja sudah cukup baginya. Lin Fan kemudian melihat seseorang di sebelahnya menatapnya dengan jijik dan menoleh ke belakang. Apa? Orang itu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan melanjutkan pemujaannya terhadap keduanya. Lin Fan memandangnya dengan jijik, sepertinya mereka sudah terbiasa berlutut. Orang-orang di sekitarnya berdiri sehingga Lin Fan juga buru-buru berdiri, lalu memberikan perhatian penuhnya kepada orang-orang di kereta naga. Lin Fan sangat penasaran dan bertanya-tanya seperti apa Kaisar dan Ratu Yan itu. Kemudian, satu kaki keluar dari kereta saat Lin Fan memperhatikan dengan cermat. Jubah naga kuning cerah, atmosfer yang perkasa, mata yang berisi dunia. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk menakuti siapapun, seolah-olah semua orang di dunia berada di bawah kakinya. Lin Fan juga kaget saat melihat ini. Tingkat 7 surgawi yang lebih rendah. Ini adalah basis budidaya tertinggi yang pernah dilihat Lin Fan hingga saat ini. Bahkan gabungan Mo Yisuan dan Nimantian tidak bisa dibandingkan dengannya. Perbedaannya terlalu besar. Setelah Kaisar Yan turun dari kereta naga, dia mengantar seorang wanita mewah dan sangat cantik turun dari kereta. Seorang wanita yang memiliki martabat dunia. Mempesona dan fenomenal. Dia tampak seperti burung phoenix di antara orang-orang bagi Lin Fan. Peri surgawi tingkat 8. Kaisar dan Ratu Yan. Kepala sekolah langit-langit datang ke depan mereka berdua dengan rendah hati, sampai-sampai dia tampak seperti sedang berlutut seolah-olah pujian Kaisar Yan saja sudah cukup untuk membuatnya naik ke surga. Mehem. Kaisar Yan mengangguk, suasana yang mendominasi mulai terlihat. Bahkan jika Lin Fan menghadapi suasana seperti itu, dia hanya bisa berlutut. Merupakan kehormatan seumur hidup bagi sekolah langit-langit untuk menerima kunjungan Kaisar dan Ratu Yan. Kepala sekolah membungkuk dan kemudian melangkah ke samping, mengikuti di belakang keduanya sambil tidak berani berjalan di samping mereka. Saat Kaisar Yan berjalan maju, Lin Fan merasakan tekanan yang sangat kuat melonjak. Kerumunan siswa dan guru semuanya menyingkir dengan hormat. Lin Fan, yang sedang menatap keduanya kemudian melihat cincin terang yang mempesona dari kedua orang tersebut. Apa itu? Cincin itu luar biasa berkilau. Lin Fan kagum, mereka belum pernah melihat cincin penyimpanan besar. Ketika dia memikirkan cincin penyimpanan, Lin Fan tiba-tiba teringat sesuatu. Dinasti Yan Agung dan 4 keluarga besar bukanlah sekte. Apakah mereka akan menyimpan hartanya di dalam kamar? Kaisar Yan dan Ratu keduanya memiliki cincin penyimpanan di jari mereka, jadi barang berharga mereka juga pasti ada di dalamnya. Untuk melakukan atau tidak melakukan, Lin Fan ragu-ragu saat ini. Diam-diam, batu bata, penjarahan, memutarbalikkan langit dan bumi, harimau hitam mencuri hati. Lin Fan sudah memikirkan prosesnya tetapi ragu apakah dia harus melaksanakan rencananya. Nilai bahayanya cukup tinggi. Bab 57, inilah yang harus dilakukan pria. Pilihan Lin Fan saat ini sederhana saja. Ada tumpukan barang berharga tepat di depannya, namun tumpukan barang berharga itu dijaga oleh 2 tentara dengan berbagai senjata canggih. Jika dia menghadapinya secara langsung, dia pasti akan mati dan menjadi abu. Tapi masalahnya, melenyapkan kedua tentara ini sangatlah sederhana dan tidak membutuhkan usaha apapun. Yang perlu dia pertimbangkan adalah konsekuensi setelah dia menjarahnya. Lin Fan berpikir sekitar 20 menit lalu matanya berbinar. Apa yang perlu ditakutkan? Mari kita rampas dulu. Skenario terburuknya adalah saya harus lari kembali ke Sekte Saint Devil untuk bersembunyi.
Dalam hidup, seseorang harus hidup dengan elegan. Saya tidak menindas yang lemah, tetapi menindas yang kuat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pria sejati. Sebagai seorang guru, saya harus memberi contoh. Cukup berpikir, ayo kita lakukan. Lin Fan membuat keputusannya saat ini. Itu tidak akan menjadi gayanya jika dia tidak memilih daging tepat di depannya. Hehe, pada saat ini, Lin Fan mulai terkekeh diam-diam di tengah kerumunan. Kaisar dan Ratu Yan hanya akan tinggal di sekolah selama 1 hari, tetapi pada siang hari, mereka akan beristirahat di kamar yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi, kesempatan terbaik untuk menyerang adalah saat itu. Siang, Lin Fan telah menunggu di dalam ruangan mewah selama beberapa waktu sekarang. Jantungnya berdebar kencang karena tindakannya kali ini terlalu gila dan mengasyikkan. Bahkan merampok Mo Yisuan dan Ni Mantian di hutan tidaklah semenarik ini. Kaisar dan Ratu Yan telah tiba. Sebuah suara datang dari luar dan Lin Fan segera memasuki mode sembunyi-sembunyi setelah terkejut. Dia berdiri di belakang kursi tanpa bergerak, karena dia hanya bisa menunggu sekarang. Mencicit, pintu kayu harum ruangan itu dibuka, dan Kaisar Yan masuk bersama Ratu. Lin Fan melirik keduanya dengan perasaan sedikit gugup. Mereka berdua sudah lama berada di puncak, jadi secara alami mereka memiliki semacam atmosfer pada diri mereka. Kaisarku, aku akan menemanimu selama istirahatmu. Sekarang, datanglah padaku. Ekspresi dominan Kaisar Yan berubah dan senyuman sedikit cabul muncul di wajahnya. Dia duduk di kursi di depan Lin Fan dan kemudian memberi isyarat ke arah Ratu. Kaisar, kita tidak boleh, ini di luar. Tidak apa-apa. Saya di sini dan ada penjaga di luar. Tidak ada yang berani datang. Lin Fan yang berdiri di belakang kursi merasa sedikit malu saat melihat tindakan keduanya. Apakah kesan mendalam di luar mungkin semuanya palsu? Saat memasuki ruangan, jati diri mereka terungkap dan kepribadian mereka terungkap. Kaisar, para siswa yang dilatih oleh sekolah langit-langit jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah Kaisar mungkin mendukung mereka karena Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda sendiri? Sang Ratu bersandar di dada Kaisar Yan dan jari-jarinya yang putih halus dengan lembut membelai leher Kaisar Yan. Sekte-sekte saat ini berkuasa, dan dinasti-dinasti adalah anak perusahaannya. Ini adalah aib yang tidak dapat ditoleransi bagi dinasti manapun. Kaisar Yan dengan gembira meletakkan tangannya yang nakal di atas roti daging kecil milik Ratu. Lin Fan melihat ke bawah dari atas dan tidak melihat satupun benjolan. Permukaan ini benar-benar membosankan, dan dia bertanya-tanya bagaimana mungkin wanita ini bisa menjadi seorang ratu. Lin Fan hendak mengambil tindakan ketika dia mendengar percakapan di antara keduanya, dan tiba-tiba tertarik, ingin mendengar lebih banyak. Kaisar, sekte saya bersedia membantu Anda dalam membangun kembali dinasti Yan. Karena sekte iblis suci mempunyai masalah internal dan eksternal, mereka juga ingin berhenti menjadi anak perusahaan dan sudah lama menunggu saatnya tiba. Mata Ratu mengandung sedikit cahaya saat dia mengatakan ini. Ratuku, kau dan aku telah menikah selama bertahun-tahun. Aku juga memiliki pengetahuan tentang hal-hal tertentu. Nenek moyang sekte iblis suci memperoleh darah para dewa dari tanah tandus, sesuatu yang semua sekte ingin miliki. Hari-hari kurasa perubahannya tidak jauh lagi. Kaisarku, aku sudah menjadi milikmu. Jadi tentu saja aku bersamamu. Nenek moyang sekte Saint Iblis mungkin telah memperoleh darah para dewa, tetapi dia sendiri tidak dapat mengkonsumsi semuanya. Hanya saja sekte Saint Devil telah ada selama ribuan tahun, bertahun-tahun, jadi mereka secara alami kuat. Tapi sekte Iblis semuanya sedang dalam persiapan, dan ketika waktunya tepat, bahkan sekte Saint Iblis yang perkasa pun tidak akan ada apa-apanya. Mereka akan menjadi abu dan pada saat itu, Kaisar bisa. Lin Fan berdiri di belakang mereka dan saat percakapan berlangsung, dia merasa percakapannya tidak beres. Sepertinya orang-orang berencana melenyapkan sekte Saint Devil. Tanah tandus dan darah para dewa, apa itu? Lin Fan hanya berbaur dengan murid sekte luar selama berada di sekte Saint Devil, tapi dia masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap mereka. Dan dinasti Yan Agung yang merupakan anak perusahaan dari sekte Saint Iblis kini berani mengkhianati mereka, membuat Lin Fan langsung meremehkan hal itu. Sekte Saint Devil sangat baik terhadap dinasti anak perusahaannya.
Mereka tidak memaksakan apapun atau merampas apapun dan memberikan banyak keuntungan setiap tahunnya. Dilihat dari nada suaranya, sepertinya ada mata-mata di dalam sekte Saint Devil. Sialan, Lin Fan, yang masih dalam mode sembunyi-sembunyi, kemudian memandang keduanya dengan nada mencemooh dan tanpa sepatah kata pun memukul kepala keduanya dengan batu bata, menjatuhkan mereka. Haha, kalian berdua bajingan, beraninya kalian berencana melenyapkan sekteku. Kalian hanya meminta mati. Sekarang aku akan membiarkan kalian merasakan kemarahanku sepenuhnya. Lin Fan kemudian menendang wajah kedua orang itu dengan marah. Tapi dia tahu karena basis budidaya keduanya sangat tinggi, ini tidak akan berpengaruh. Karena itu, dia langsung mulai menjarah. Lin Fan melepaskan 2 cincin penyimpanan dari jari Kaisar dan Ratu Yan lalu melemparkannya ke dalam tasnya. Lin Fan lalu memeriksa pakaian keduanya tetapi sepertinya itu hanya pakaian biasa. Tampaknya dengan basis budidaya mereka telah lama menyerap semua harta ke dalam tubuh mereka dan mengolahnya ke dalam diri mereka sendiri. Namun sesi ini masih bermanfaat bagi Lin Fan, karena kedua cincin penyimpanan ini adalah harta karun terbesar. Awalnya, dia berencana mundur setelah menjarah, tapi sekarang dia ingin membiarkan mereka merasakan kemarahannya sepenuhnya. Lin Fan mengangkat kedua orang itu dan kemudian memukul kepala keduanya beberapa kali. Meskipun mereka masih belum bangun, Lin Fan merasa jijik dengan mereka, jadi dia memukul mereka beberapa kali lagi untuk memberi mereka pelajaran. Hehehe. Kemudian, Lin Fan melirik selangkangan Kaisar Yan dan tiba-tiba merasa penasaran. Dia membuka celana Kaisar Yan dan memeriksa ke dalam, menyebabkan ekspresi jijik muncul. Seukuran kacang, kecil sekali. Apapun, aku akan membantumu. Memutar langit dan bumi. Lin Fan belum terlalu sering menggunakan bentuk lanjutan dari monyet mencuri persik, karena masih memberikan kerusakan yang sangat besar. Namun saat ini, dia tidak peduli. Dia hanya ingin melukai Kaisar. Ding, selamat, pengalaman, memutar langit dan bumi, plus 100.000. Lin Fan senang mendengar pemberitahuan itu. Tidak disangka, poin pengalamannya meningkat 100.000. Namun, Kaisar Yan adalah makhluk surgawi tingkat 7 yang lebih rendah, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Setelah menggunakan memutar langit dan bumi, Lin Fan kemudian membuka kembali celana Kaisar Yan dan menyadari kacang kecilnya secara bertahap menyusut seolah-olah akan menghilang. Mencoba melarikan diri, seolah aku akan membiarkanmu. Memutar langit dan bumi. Ding, selamat, pengalaman, memutar langit dan bumi, plus 100.000. Kacang yang awalnya menghilang mulai muncul kembali seolah-olah telah menyerap air. Tapi ketika kacang kecil itu hendak merayakan kelahirannya kembali, Lin Fan sekali lagi menggunakan memutar langit dan bumi, dan kacang itu mulai menyusut lagi. Ding, selamat, memutar langit dan bumi, naik level. Memutar langit dan bumi, level 2, pengalaman 0/2 juta. Petik 1. Efek, memutar langit dan bumi, dapat membalikkan yin dan yang, dan menciptakan tubuh yin dan yang hanya muncul setiap ribuan tahun, setelah digunakan kembali, dapat membalikkannya kembali. Saat dia dengan gembira membalikkan badan, Lin Fan melihat deskripsi ini dan terkejut. Mengapa deskripsi, memutar langit dan bumi, muncul sekarang dan bukan pada awalnya? Memutar langit dan bumi, dapat menciptakan tubuh yin dan yang hanya muncul setiap ribuan tahun. Ini. Kemudian Lin Fan mengingat Ku Xiangge dan kelompoknya yang berjumlah sekitar 20 orang. Apakah aku mungkin memberikan 20 atau lebih tubuh yin dan yang? Sial, bukankah ini hanya operasi perubahan gender? Bagaimana hal itu mendapat gambaran misterius di dunia ini? Terserah, ayo lanjutkan saja. Pada saat Anda bangun, ia akan menjadi burung yang hebat dan akan mereproduksi kejayaan Anda sebagai manusia. Tentu saja tak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Bagaimanapun juga, saya adalah orang yang berbuat baik tanpa mencari imbalan apapun. Haha, bab 58, karya paling sempurna di dunia ini. Lin Fan berhenti ketika pengalaman memutar langit dan bumi mencapai sekitar setengahnya. Beberapa waktu telah berlalu, dan dia tidak tahu kapan kepala sekolah akan datang. Selangkangan Kaisar Yan bengkak, celananya hampir pecah.
Jika itu adalah orang normal, Lin Fan pasti akan menemukan hati nuraninya dan berhenti. Tapi terhadap kaisar ini, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Baiklah, aku akan menundamu untuk saat ini sementara aku membantai ratumu. Lin Fan kemudian mengambil 95 bata merahnya dan memukul keduanya beberapa kali sebelum mengambil napas dan mendatangi ratu. Ho, cantik sekali, bagaimana mungkin orang sepertiku yang mengagumi kecantikan bisa menyerang? Dosa. Lin Fan tidak buta sehingga dia tahu bahwa ratu itu cantik. Kecantikan seperti dia cukup langka, tapi bagian dalam seseorang sama dengan bagian luarnya, hanya masam. Lin Fan meraih tangan kecil ratu tanpa tulang dan merasakannya, tangannya cukup tipis dan halus. Oh, tanganmu cukup pas. Kacang kecil kaisar yang cocok dipadukan dengan tangan kecilmu. Kalian berdua benar-benar cocok satu sama lain. Lin Fan berpikir sebentar lalu tersenyum. Sebagai ibu negara, kamu harus menyediakan susu untuk negeri ini, tapi roti daging kecil ini jelas tidak cukup. Tapi untungnya, aku di sini untukmu, jadi izinkan aku membantumu membangun kembali tubuh yang sempurna dan mendapatkan kembali pesona kewanitaanmu. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya saat dia menghela napas. Menyerang. Harimau hitam mencuri hati. Ding, selamat. Pengalaman, harimau hitam mencuri hati, plus 80.000. Saat melihat pengalaman, harimau hitam mencuri hati, melonjak, hatinya melonjak kegirangan. Terakhir kali Lin Fan menggunakan Nimantian untuk meningkatkan pengalamannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa memberikan pengalaman lagi, jadi dia cukup bermasalah. Dia mengira roti daging kecil dari peri surgawi ini tidak bisa memberikan pengalaman lagi untuk harimau hitam mencuri hati, tapi sepertinya dia salah. Kemudian, dengan eksperimen berkelanjutannya tentang harimau hitam mencuri hati, Lin Fan belajar cara menyerang dengan kedua tangan. Saat dia menggunakan ini pada Nimantian, dia hanya bisa menggunakan satu tangan, sehingga hasil akhirnya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tapi sekarang masalah itu telah terselesaikan, jadi bagi ratu, ini adalah keuntungan lain. Harimau hitam mencuri hati. Ding, selamat. Pengalaman, harimau hitam mencuri hati, plus 80.000. Saat roti daging kecil milik ratu menjadi semakin besar, Lin Fan secara alami semakin merasakan pencapaian. Lagi pula, master mana yang memiliki pendekatan seperti ini dalam mendapatkan pengalaman? Ketika dia menjadi tua dan mengasingkan diri di dalam pegunungan di masa depan, Lin Fan ingin membuka klinik. Demi kepentingan umum, demi kepentingan seluruh dunia. Ding, selamat, harimau hitam mencuri hati, naik level. Ding, harimau hitam mencuri hati, level 19, pengalaman 0/1.500.000. Ketika Lin Fan melihat, harimau hitam mencuri hati, hanya berjarak satu tingkat dari 20, hatinya menjadi gembira. Mungkin dia bisa sukses hari ini. Roti daging kecil milik ratu telah mencapai status roti daging besar, tapi itu tidak cukup karena harimau hitam mencuri hati belum naik. Harimau hitam mencuri hati. Ding, selamat. Pengalaman, harimau hitam mencuri hati, plus 60.000. Benar saja, pengalamannya berkurang setelah harimau hitam mencuri hati, naik level, tapi tidak apa-apa. Selama jumlahnya cukup, itu sudah cukup untuk memotivasi Lin Fan. Lin Fan kemudian memasuki mode gila. Meskipun harimau hitam mencuri hati, hanya satu gerakan, Lin Fan sudah terbiasa dengannya. Lagi pula, dua wanita telah menerima peningkatan yang luar biasa darinya. Ding, selamat. Pengalaman, harimau hitam mencuri hati, plus 1. Tapi kali ini, Lin Fan tiba-tiba menghentikan gerakannya. Dia terkejut karena ini tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi sekarang, seperti halnya Nimantian, tiba-tiba tidak ada pengalaman lagi. Lin Fan berpikir sejenak, menatap dada ratu dan mendapatkan pencerahan. Itu mungkin karena setelah titik tertentu, harimau hitam mencuri hati, tidak lagi berpengaruh. Jadi, itu tidak akan memberikan pengalaman lagi. Kemungkinan besar memang demikian, jika tidak akan ada alasan bagus lainnya untuk hal ini. Lin Fan menghela nafas, mengungkapkan rasa frustrasinya. Sedikit lebih banyak pengalaman dan harimau hitam mencuri hati, akan bisa maju. Setelah melihat senjata besar ratu yang melorot,
Lin Fan juga kehabisan ide. Tapi ketika dia melihat ke arah Kaisar Yan, dia punya ide lain. Mungkin, harimau hitam mencuri hati, juga akan berhasil pada Kaisar. Otak Lin Fan cukup bagus untuk bisa memikirkan tindakan ini. Harimau hitam mencuri hati. Lin Fan menyerang dada Kaisar Yan. Namun sayangnya, harimau hitam mencuri hati, tidak mendapatkan pengalaman apapun. Tapi dada Kaisar Yan sedikit membengkak. Tampaknya meskipun tidak ada pengalaman, efeknya akan tetap ada. Lalu Lin Fan mulai terkekeh, hari ini adalah hari sialmu. Lin Fan berhenti untuk melihat dada Kaisar Yan dan Ratu dan mengangguk puas. Ia merasa karyanya cukup bagus. Itu efektif untuk pria dan wanita. Lin Fan memeriksa waktu, hari sudah larut. Jika dia terus bermain dan seseorang datang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tapi sebelum pergi, Lin Fan tidak bisa melepaskan keduanya begitu saja. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang mewah, semua risikonya tidak akan sebanding. Haha, mengkhianati sekte Sein Iblisku. Aku akan membiarkan kalian berdua menderita rasa malu abadi. Kemudian, Lin Fan melepas semua pakaian Kaisar Yan dan menempatkannya pada posisi pantatnya mengarah ke udara. Lin Fan melihat pose Kaisar Yan dan mulai terkekeh. Kaisar dari dinasti Yan Agung kini berada dalam posisi yang memalukan, dan itu cukup meresahkan. Namun yang lebih seru adalah ketika Lin Fan segera menggendong Ratu dan setengah berlutut di belakang Kaisar dengan satu tangan bertumpu di pinggang Kaisar. Posisi ini menembus batasan Lin Fan dalam hal imajinasi, dia telah mengubah laki-laki di belakang perempuan menjadi perempuan di belakang laki-laki. Lin Fan mundur sedikit dan mengamati pemandangan itu seolah-olah dia sedang mengamati seni, menggelengkan kepalanya saat dia merasa ada sesuatu yang hilang. Itu benar. Pikiran Lin Fan seperti air mancur. Dengan menggunakan pandangan artistiknya, dia menemukan bahwa pemandangan itu masih kurang bernuansa liar. Dia tidak berani menyombongkan hal lain, tapi dia sebenarnya memiliki gen artistik. Kemudian, Lin Fan mengeluarkan senjata tingkat rendah dari tasnya dan meletakkannya di tangan kanan Ratu. Pemandangan ini penuh keindahan, dengan sensasi menunggangi kuda yang berlari kencang. Lin Fan kemudian melangkah mundur lagi dan dibandingkan sebelumnya, merasa bahwa rasa artistiknya lebih baik. Tapi sepertinya masih ada yang kurang, hanya saja belum cukup sempurna. Lin Fan menunduk sambil berpikir, mengingat gambaran negara kepulauan yang pernah dia lihat. Itu benar, Kaisar masih kekurangan rasa liar, jadi dia harus menambahkan item lain. Lin Fan memeriksa sekeliling dan tiba-tiba melihat mutiara menghiasi tergantung di langit-langit. Hatinya melonjak kegirangan. Dia melepaskannya dan memfokuskan energinya ke dalam jarum saat dia membuat banyak lubang di dalamnya. Kemudian dia menemukan seutas tali dan mengikatnya menjadi satu. Mengamati hasil karyanya dia mengangguk puas, itu sempurna. Lin Fan kemudian melilitkannya di sekitar mulut Kaisar dan bertepuk tangan dengan puas. Sebuah mahakarya besar akhirnya selesai di dunia ini. Adegan epik ini akan dikagumi dan disebarkan ke ribuan orang. Lin Fan merasa hari sudah larut dan karenanya memutuskan untuk mundur. Dia sekali lagi memukul batu bata itu sebanyak 2 lusin kali lagi dan mengambil napas dalam-dalam sebelum memasuki mode sembunyi-sembunyi. Penyusup. Lin Fan mengumpulkan energinya dan berteriak. Hari berubah pada saat ini. Babak 59, rasa sakit ini seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang. Para prajurit dinasti Yan Agung bangga dengan tugas mereka. Merupakan kehormatan seumur hidup mereka untuk bisa melindungi Kaisar dan Ratu Yan. Kaisar Yan adalah yang terkuat di dinasti Yan besar. Bahkan para tetua sekte yang perkasa harus memberikan penghormatan kepada Kaisar ketika mereka datang ke dinasti Yan besar. Kehormatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki dinasti lain. Semua karena dinasti Yan yang agung memiliki kekuatan yang pasti. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Kaisar Yan, dinasti Yan Agung akan dibawa ke puncak yang lebih tinggi. Meskipun mereka saat ini merupakan anak perusahaan dari sebuah sekte, mereka percaya bahwa suatu hari, Kaisar akan membawa mereka keluar dari dilema ini dan mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya. Penyusup. Pada saat ini, teriakan terdengar dari tempat dewa, mereka saat ini beristirahat, benar-benar mengejutkan mereka. Ada penyusup, lindungi Kaisar dan Ratu Yan.
Para prajurit lapis baja emas sadar dan langsung bergegas menuju tempat peristirahatan Kaisar. Bam! Demi perlindungan Kaisar, mereka tidak lagi memikirkan formalitas. Mereka harus menangkap dan membunuh penyusup yang berani menyerang Kaisar tercinta mereka. Saat mereka membuka pintu, Lin Fan mengambil kesempatan itu dan lari tanpa ragu-ragu. Para prajurit lapis baja emas melihat situasi di dalam ruangan, dan ekspresi tegang awal mereka menjadi tercengang. Langit sangat biru, namun awan mulai terbentuk di atas. Ini, mataku. Para prajurit lapis baja emas merasakan jantung mereka berdebar kencang, dan dewa tertinggi di dalam hati mereka terjatuh dari tumpuan tinggi saat melihat Kaisar dan Ratu terlibat dalam tindakan memalukan seperti itu. Terutama mulut Kaisar, mengapa ada air jernih yang menetes dari bola aneh di dalam mulutnya. Ini. Para prajurit lapis baja emas menelan ludah, dan salah satu dari mereka sadar dan menyadari bahwa Kaisar dan Ratu tidak bergerak, dan itu aneh. Mereka tahu bahwa Kaisar dan Ratu memiliki basis budidaya yang tinggi, sehingga tidak mungkin ada penyusup yang dapat melarikan diri dari mereka. Jadi mungkin mereka salah dengar sebelumnya. Dan Kaisar dan Ratu masih belum beranjak dari posisi itu, jadi mungkin mereka sedang mengembangkan semacam teknik. Cepat, tutup pintunya dan kembali ke posisimu. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Seorang penjaga lapis baja emas buru-buru berkata. Jika Kaisar mendeteksi mereka, mereka akan mati bahkan sebelum mereka menyadarinya. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan mereka, Kaisar pasti tidak akan mengizinkan siapapun melihat hal semacam ini. Para prajurit lapis baja emas kembali ke posisi mereka, tetapi semua orang terus saling memandang. Apa yang mereka lihat hari ini meninggalkan dampak yang besar bagi mereka. Agar Kaisar dan Ratu membuat pose tidak senonoh seperti itu. Tidak, Kaisar dan Ratu harus mengembangkan semacam teknik tingkat lanjut. Itu sebabnya mereka seperti itu. Para prajurit lapis baja emas mulai memaksa otak mereka untuk menerima alasan yang masuk akal atas apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak tahan dengan Tuhan yang mereka kasihi menjadi seperti ini. Lin Fan telah menggunakan tubuh psikedelik saat dia dalam mode sembunyi-sembunyi dan dengan gila-gilaan berlari kembali ke rumahnya sendiri. Dia kemudian langsung berbaring di tempat tidur, membuka selimutnya dan pergi tidur. Tindakan hari ini terlalu mengasyikkan. Dia masih belum memeriksa kedua cincin penyimpanan itu karena dia ingin menenangkan jantungnya yang berdebar kencang terlebih dahulu. Di dalam rumah tempat Kaisar Yan beristirahat. Kedua orang itu masih mempertahankan postur memalukan itu ketika 1 menit berlalu dengan cepat. Sang Ratu bergerak dan merasakan perasaan aneh. Ketika Ratu membuka matanya, dia terkejut dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Kaisarku, Sang Ratu tidak tahu apa yang terjadi, lalu dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang terus-menerus melanda dirinya. Wajah merahnya yang sebelumnya menjadi sangat pucat. Sang Ratu melihat dadanya dan menjadi kacau ketika semburan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kaisar Yan juga telah terbangun, tetapi ketika dia melihat dirinya berjongkok di tanah, wajahnya menjadi pucat. Saat dia hendak berbicara, dia menyadari selangkangannya bengkak luar biasa, dan rasa sakit langsung menyerang pikirannya. Mulut Kaisar Yan tersumbat oleh benda misterius saat dia berlutut di tanah. Pembuluh darah di dahinya berdenyut saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Apa ini? Apa yang terjadi? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Mungkinkah ada guru yang kuat yang datang? Tidak mustahil. Dia adalah seorang surgawi tingkat 7 yang lebih rendah, dan bahkan jika seorang surgawi yang lebih besar datang, itu tidak akan cukup untuk membuatnya benar-benar tidak dapat membalas. Jadi siapa itu? Pada saat ini, Ratu tidak dapat menahan rasa sakit lebih lama lagi dan berteriak. Ratuku, kamu. Kaisar Yan melihat pakaian Ratu acak-acakan, terutama di sekitar area dada dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Para prajurit lapis baja emas di luar mendengar tangisan Ratu dan saling memandang selama beberapa saat sebelum mengangguk, lalu segera bergegas maju. Tidak perlu masuk, mundur. Kaisar Yan tidak tahu bahwa tentara lapis baja emas telah masuk sebelumnya. Tapi tentu saja, mereka tidak akan memberi tahu dia. Ya, para prajurit lapis baja emas mengangguk dan kembali ke posisi mereka. Ratuku, tinggallah bersamaku, kata Kaisar Yan sambil gemetar.
Dia telah mencoba mengedarkan energi aslinya untuk menghilangkan rasa sakit tetapi tidak berhasil. Dia tidak berpikir bahwa rasa sakit itu bisa mengabaikan energi sebenarnya, tapi sepertinya dia perlu mengandalkan kemauannya sendiri. Waktu berlalu tetapi bagi Kaisar dan Ratu, rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu ketika rasa sakit menyerang tubuh mereka seperti gelombang demi gelombang. Teknik macam apa yang mampu melakukan hal ini? Tuan macam apa yang mampu menembus tubuh naga kekaisarannya? Kaisarku, cincin Phoenixku hilang. Setelah Ratu menahan rasa sakitnya, dia kemudian menyadari cincinnya hilang dan menjadi khawatir. Kaisar Yan membeku, cincin Phoenix berpasangan dengan cincin naga, dan keduanya adalah harta nasional dinasti Yan besar, tapi cincin itu telah hilang, jadi itu berarti barang-barang di dalamnya juga hilang. Di mana cincin nagaku? Kaisar Yan kemudian menyadari bahwa cincin naganya hilang dari jarinya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Siapa yang berani mencuri cincin nagaku? Hati Kaisar Yan meneteskan darah. Cincin naga itu tidak terlalu penting, tapi koleksi di dalamnya adalah masalah lain. Itu adalah harta langka yang telah dia kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, tetapi sekarang semuanya telah hilang. Kaisar Yan sangat marah. Dia ingin mengeluarkan keterampilan deteksinya yang kuat untuk mencari petunjuk, tetapi ketika dia berdiri, rasa sakit yang asam keluar dari selangkangannya yang bengkak. Rasa sakit itu bahkan membuat seorang master seperti Kaisar Yan merasa akan lebih baik jika dia mati. Ratuku, ayo kembali ke istana sekarang. Aku pasti akan menggunakan keahlian tertinggiku untuk menangkap orang ini. Tubuh Kaisar Yan mulai gemetar, tangannya kosong saat dia menarik Ratu ke dalam. Kami akan kembali ke istana. Suara-suara khawatir menyebar ke seluruh sekolah saat Kaisar pergi. Saat kepala sekolah dengan penuh dedikasi mempersiapkan acara selanjutnya untuk hari itu, Kaisar dan Ratu datang kepadanya dan mengumumkan kepergian mereka, yang membuatnya membeku di tempat. Mengapa Kaisar Yan kembali? Apakah mungkin ada yang salah dengan sekolah langit-langit? Lin Fan, yang berada di dalam rumah kecilnya dan membuka selimutnya, lalu menghela nafas lega. Tampaknya Kaisar Yan tidak dapat menemukannya. Kemudian, dia bisa dengan senang hati melanjutkan kehidupan riangnya, tapi di masa depan, akan lebih baik jika dia lebih berhati-hati. Guru surgawi tingkat 7 yang lebih rendah tidak mudah untuk dihadapi, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi dia harus berhati-hati. Babak 60, Pencerahan Keterampilan Baru. Hari berikutnya, dinasti Yan besar mulai waspada. Lin Fan tidak tahu apa yang Kaisar Yan kembali lakukan, dan bertanya-tanya apakah prajurit lapis baja emas itu telah dijatuhi hukuman mati atau tidak. Tapi Lin Fan merasa keadaan mereka kemungkinan besar tidak akan lebih baik. Kaisar Yan memiliki basis kultivasi yang tinggi, jadi kemungkinan besar dia juga memiliki cara untuk melihat ke dalam hati manusia. Para prajurit lapis baja emas itu telah melihat Kaisar dan Ratu Yan dalam posisi tidak senonoh, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertindak normal. Kaisar Yan kemungkinan besar akan mengetahuinya cepat atau lambat. Lin Fan memberikan analisis yang sempurna tentang kejadian ini. Pintu masuk sekolah. Lin Fan tidak berani mengeluarkan kedua cincin itu sembarangan. Semua master kemungkinan besar memiliki semacam teknik pelacakan, dan jika dia mengeluarkannya, kemungkinan besar Kaisar Yan akan muncul di hadapannya sebentar lagi. Kemudian, dia akan hancur berkeping-keping seperti semut. Jadi, Lin Fan hanya bisa membuang semua isi cincin di dalam tas. Cahaya keemasan yang bersinar dan wewangian lembut menyerang inderanya. Tumpukan barang memancarkan cahaya aneh yang menyilaukan yang pada dasarnya membutakan Lin Fan. Saya kaya. Aku benar-benar menjadi kaya kali ini. Petik 1. Lin Fan telah terjebak di level 3 pasca surgawi untuk waktu yang cukup lama sekarang. Dia fokus pada peningkatan keterampilan bela diri dan bukan basis kultivasi, jadi itu cukup menjengkelkan. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja. Dengan jumlah sumber daya sebesar ini, peningkatan level pada dasarnya terjamin. Ding, selamat, menemukan pil obat gelap kelas atas, pil telur iblis asteris 10. Pil telur setan, mengambil yin dari anak wanita hamil, disempurnakan dengan kombinasi metode rahasia, digunakan untuk mengembangkan seni iblis. Setiap pil dapat meningkatkan pengalaman sebanyak 80.000. Lin Fan melihat pil obat hitam pekat dan ekspresinya berubah. Pil obat yang mengerikan.
Metode penggunaan pil obat ini mengandalkan penyerapan bayi yang belum lahir. Mengapa penguasa tertinggi dinasti Yan Agung memiliki pil jahat semacam ini? Ini tidak masuk akal. Lin Fan mengerutkan kening, pikirannya mengalir dengan kecepatan rendah. Mungkin Kaisar Yan punya masalah. Bahkan Sekte Saint Devil tidak memiliki jenis pil obat yang begitu jahat. Pil obat dapat meningkatkan pengalamannya, tetapi memakannya pada dasarnya berarti memakan bayi, dan Lin Fan tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dia telah mengambil pil obat yang menyeramkan hanya dengan mencarinya dengan santai. Hati Lin Fan menjadi gelap, Kaisar dan Ratu Yan mungkin adalah orang gila. Dia mungkin harus menyaring pilnya dengan hati-hati. Setelah Lin Fan memilah pilnya, dia melihat tumpukan kecil pil yang tidak ingin dia gunakan dan merasa sedikit sedih. Pil ini hanya dapat digunakan oleh orang tidak normal. Terdiri dari yang terbuat dari bayi atau terbuat dari darah yin perempuan. Semuanya sangat jahat, tapi untungnya, beberapa pilnya normal. Jadi Lin Fan mulai memakannya tanpa ragu-ragu. Ding, selamat, mengonsumsi pil obat kelas bawah, pil energi asteris 10, pengalaman plus 1.200.000. Ding, selamat, mengkonsumsi pil obat kelas menengah, pil pemecah surga, pengalaman plus 200.000. Ding, selamat, mengonsumsi pil obat kelas gelap yang lebih rendah, pil Cloud Dragon asteris 10, pengalaman plus 800.000. Lin Fan memasukkan semua pil obat ke dalam mulutnya, tidak peduli dengan efeknya. Dia baik-baik saja selama mereka memberikan pengalaman. Kaisar dan Ratu Yan adalah ahli di antara para master seperti yang diharapkan, memiliki sejumlah besar pil obat dari berbagai jenis. Ding, selamat, naik level. Ding, selamat, naik level. Ding, selamat, naik level. Setelah menghabiskan pil obat tersebut, dia naik 3 tingkat, dari tingkat 3 pasca surgawi ke tingkat 6 pasca surgawi secara instan. Lin Fan tahu obat yang dia makan sangat langka, dan jika diberikan kepada orang biasa untuk budidaya, dengan pil obat ini dan sedikit bakat, bahkan membesarkan orang lemah yang belum pernah berkultivasi sebelumnya ke peri surgawi tidak akan menjadi masalah. Cara Lin Fan memakan obat sangat boros. Tujuan dari pil obat adalah menggunakan kombinasi keduanya untuk menghasilkan efek yang langka. Tapi Lin Fan hanya menyerap pengalaman dari pil obat dan sama sekali mengabaikan efek pil tersebut. Ding, selamat, energi sejati plus 1000. Ding, selamat, energi sejati plus 1000. Ding, selamat, energi sejati plus 1000. Tahap pasca surgawi tingkat ke-6. Dia sekarang juga bisa dianggap sebagai master. Tentu saja, masih ada jarak antara dia dan Tuan Sejati. Namun bagi Lin Fan yang memiliki batu bata legendaris, jika diberi kesempatan, dia akan mampu melumpuhkannya. Setelah menghabiskan pil obat, Lin Fan mulai mencari lagi barang bagus lainnya. Ding, selamat, taktik kelas surga rendah, hegemoni Raja Naga. Mempelajari, Lin Fan sangat gembira. Dia tidak berpikir akan ada taktik di sana. Bahkan ketika dia berada di Sekte Saint Devil, dia tahu nilai taktik. Tidak seperti keterampilan bela diri, setiap jenis taktik memiliki efek khusus, dan sebagian besar taktik mampu meningkatkan kekuatan dasar penggunanya. Peningkatan tersebut hanya bersifat sementara dan menghabiskan sejumlah besar energi asli pengguna. Bagi sekte manapun, mengembangkan keterampilan mental adalah hal yang penting, dan taktik bahkan lebih penting lagi. Di dalam sekte jika seseorang tidak berada pada level tertentu, mereka tidak diperbolehkan mempelajari taktik, karena taktik jauh lebih penting daripada keterampilan mental. Hegemoni Raja Naga, total 19 level, setiap level dapat meningkatkan kekuatan sebesar 10%. Hegemoni Raja Naga tingkat 1, 0/100.000. Lin Fan melihat deskripsi skill tersebut dan sangat senang. Seperti yang diharapkan dari seorang master yang kuat, taktik mereka memang sangat kuat. Jika dia bisa menaikkan hegemoni Raja Naga 9 level lagi, kekuatannya akan meningkat 2 kali lipat. Selain itu, keterampilan yang dia pelajari dapat ditingkatkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi, jika dia menaikkan hegemoni Raja Naga ke level 100, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Kemudian, Lin Fan memeriksa isinya lagi, tetapi tidak dapat menemukan barang bagus lainnya. Sedangkan untuk kedua cincin itu,
Lin Fan memasukkannya ke dalam tasnya sehingga ketika saatnya tiba dan profesi pandai besinya cukup tinggi, dia akan memalsukannya kembali. Beberapa hari kemudian, murid-murid Lin Fan kembali ke sekolah. Bagi para siswa, beberapa hari terakhir ini merupakan hal yang sangat berarti bagi mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka dipenuhi dengan harapan tak terbatas untuk masa depan. Guru, di dalam kelas, ini adalah pertama kalinya ke-13 siswa tersenyum penuh semangat. Itu semua karena, dalam beberapa hari terakhir, mereka akhirnya berhasil menembus tahap prasurgawi. Mereka hanyalah makhluk prasurgawi tingkat 1, tapi itu adalah peristiwa yang luar biasa bagi mereka. Lin Fan juga merenung sambil memperhatikan para siswa ini. Semua prasurgawi tingkat 1 yang baru. Zui Mo membuat Lin Fan semakin terkejut karena, hanya dalam waktu sebanyak ini, basis budidayanya telah mencapai prasurgawi tingkat 2. Tubuh iblis tingkat titanium, milik semua orang masih berada di sekitar level 1, tetapi, tubuh iblis tingkat titanium, Zui Mo telah mencapai level 2. Hal ini cukup mengejutkan. Liu Suishui, kamu melakukannya dengan baik. Saya sangat terkesan, lanjutkan kerja kerasmu di masa depan. Lin Fan mengulurkan tangannya yang memberi semangat dan menepuk kepala Liu Suishui. Kemampuannya pun meningkat dari idiot menjadi biasa-biasa saja. Ya guru, Liu Suishui berkata dengan penuh semangat. Dia tidak berpikir dia akan mampu menembus tahap prasurgawi, jadi dia sangat bersemangat. Lin Fan kemudian menyemangati setiap siswa menggunakan tangannya yang memberi semangat untuk menepuk kepala mereka, dan ketika dia mencapai Zui Mo dia mengangguk. Zui Mo, kamu sangat kuat. Kamu adalah siswa pekerja paling keras yang pernah saya lihat. Untuk meningkatkan tubuh iblis tingkat titanium, seseorang harus menahan pukulan. Zui Mo telah menaikkan tubuh iblis tingkat titanium ke level 2 dalam waktu sesingkat itu, jelas karena dia telah menerima beberapa kali pemukulan. Guru, terima kasih. Zui Mo mengangguk dengan berat. Bagus, teruslah bekerja keras. Lin Fan tersenyum dan menepuk kepalanya dengan tangan yang memberi semangat. Ding, selamat telah menghasilkan siswa dengan kemampuan jenius. Ding, selamat, profesi mentor, pengalaman plus 1000. Ding, selamat, mentor ditingkatkan menjadi mentor besar. Ding, selamat mendorong peningkatan tangan, dapat meningkatkan kemampuan menjadi jenius tiada taraf. Ding, membuka keterampilan eksklusif Grand Mentor. Pencerahan. Lin Fan langsung membeku saat melihat skill baru. Apakah ini mungkin keahlian eksklusif para biksu ulung yang memungkinkan mereka mencerahkan jiwa-jiwa yang terhilang?